Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan budaya positif. Namun sebelum kita mulai materi tentang budaya positif, kita lebih baik melakukan ice breaking. Monggo, saya persilakan untuk berdiri. Silakan mencari pasangan masing-masing. Silakan mencari pasangan masing-masing. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Baiklah, permainannya gampang. Tinggal menggenggamkan dua tangan ditumpuk dengan temannya. Bisa selang-seling, bisa enak selang-seling. Oke. Ketika saya bilang up, maka tangan yang paling bawah naik ke posisi atas. Ya, up. Nah, ketika saya bilang down, berarti yang atas turun ke bawah. Ini nanti melatih fokus. Ketika saya bilang shake, maka kita goyang-goyangkan. Ya. Kemudian lanjut. Ketika saya bilang pom, berarti yang paling atas memukul dor. Nah, di sini fokus pada lawannya. Ketika pam dan temannya memukul, harus cepet-cepetan narik tangan, jadi biar tidak kena pukul. Kalau kena pukul, berarti kalah. Nah, kalau pukul tangannya sendiri berarti kalah. Ya, oke. Oke. Kita coba ya, mulai ya. Up, naik, down, turun, shake, goyang, kemudian pump. Nah, pukul. Oke, kita mulai. Percobaan pertama. Up. Masih belum fokus. Oke. Up. Up. Nah, kalau belum fokus nggak bisa dimulai. Yuk, up, down, up, down, up, down, down. Fokus pada up saja, jangan lupa. Oke, kita ulang lagi. Percobaan kedua. Down, down, down. Masih ada yang telat. Up, shake, pump. Masih ada yang terlambat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana rasanya? Ternyata menyenangkan ya. Oke. Next. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang budaya positif, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, bahwa seorang pendidik itu hanya bisa menuntun lakunya hidup seorang murid. Jadi diibaratkan pendidik itu adalah sama seperti seorang petani.
Jadi tidak bisa mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya, tidak bisa mengubah jagung menjadi kedelai dan sebaliknya. Jadi apa yang bisa dilakukan petani? Yang bisa dilakukan petani adalah hanya merawat padi. Bagaimana caranya padi itu bisa tumbuh dengan baik? Dengan cara diberi pupuk, kemudian disiangi, dicabuti rumput yang menghalangi ibaratnya, supaya si padi itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, pada intinya seperti yang disampaikan di sini, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi itulah hakikat seorang pendidik. Jadi kita tidak bisa merubah murid sesuai dengan keinginan kita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam budaya positif kali ini? Yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baiklah. Nah, menurut Stephen R. Covey dalam prinsip centered leadership disampaikan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, maksudnya di sini apa? Kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari memandang orang yang berbeda dengan kita itu kita anggap sebagai kelainan. Kita seringkali menganggap orang yang tidak sepaham dengan kita wong aneh. Nah, padahal tidak demikian. Itu menurut teori stimulus respon seperti itu. Tetapi menurut teori kontrol justru kita harus bisa menerima keadaan yang berbeda itu sebagai sebuah keberagaman. Nah, ini adalah perbedaan. Mohon maaf saya tidak tempat. Perubahan paradigma stimulus respon jika dibandingkan dengan teori kontrol. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, dalam teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebaliknya, dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memahami sebuah perbedaan sebagai keberagaman yang indah. Kemudian pada berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang seringkali kita pahami dalam teori sesuai dengan teori stimulus respon. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi biasanya kalau kita merayu-merayu gak kena,
Ya, akhirnya kita maksa. Apalagi dengan ancaman, awas ya, gitu. Kalau katanya orang Madura, sengak buat dia. Lanjut, model berpikirnya menang kalah. Itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol tidak demikian, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bukan lagi yang aneh itu dianggap salah, tetapi pasti ada tujuannya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang kebutuhan dasar. Ini yang akan menarik sekali, yang akan membuat kita, oh ternyata seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat anak yang nakal, kita harus bisa memahami, oh ternyata dia butuh apa sih. Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini ada sedikit permainan. Coba bisa berpasangan juga. Genggamkan tangan. Silakan digenggam tangannya erat-erat. Kemudian temannya berusaha membuka. Digenggam gitu ya. Temannya berusaha membuka jempol ibu jarinya. Dibuka sekuat tenaga. Ini genggam, kita genggam. Kemudian temannya berusaha membuka ini, membuka ibu jari sekuat tenaga. Bisa apa enggak? Coba. Ya. Bisa. 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 Oh, enggak. Nah, apa yang dilakukan oleh yang berusaha membuka ibu jari? Mengeluarkan tenaga, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuka. Nah, itu adalah proses kita mengontrol. Oh, pakai hati. Nah, pakai hati. Nah, ternyata yang bisa membuka siapa? Ada yang bisa membuka, ada yang nggak bisa. Tadi yang pakai hati mungkin yang bisa, gampang gitu ya. Berarti rayuannya mau. Nah, ya lanjut ya. Jadi yang bisa membuka genggaman ini siapa? Diri sendiri. Jadi kita bisa membuka diri kita atas kemauan kita sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, tidak bisa merubah kita. Kalau katanya orang Jawa, lek wis watek. Wateke ngono ya wis gak kena dirubah. Hanya bisa diarahkan. Oke, lanjut. Nah, ini poinnya di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seperti saat kita berusaha membuka genggaman tadi, kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan kehendak kita, kecuali orang itu mau. Katanya Bu Endang tadi, hatinya sudah diserahkan. Oke, lanjut. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Ketika kita sepakat tadi itu, kata hatinya sudah diserahkan. Nah, kayak noise gitu. Jadi akhirnya kita bisa membuka diri, mau. Pada saat itulah orang bisa mengontrol. Karena sudah ada kolaborasi dan konsensus, Bu. Ya. Berarti yang bilang begitu, bilang capek itu belum ada kolaborasi dan konsensus. Sehingga tidak menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kemudian model berpikirnya untuk teori kontrol adalah menang. Jadi berpikir positif. Kalau menang kalah, kita kan pasti berpikir, gimana caranya untuk menang? Akhirnya melakukan segala cara untuk bisa menang. Tapi kalau menang-menang, ya udahlah, menang juga menang, kita menang, kalah pun kita menang. Gitu loh. Ya. Jadi karena ada kolaborasi dan konsensus tadi. Oke. Lanjut. Apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna
Plato. Jadi Socrates dan Plato ini punya murid-murid. Mereka lah yang memiliki mengartikan bahwa disiplina ini artinya belajar. Memaknai kata disiplina ini berarti belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa yang membuat anak melakukan sesuatu. Ini nanti di poin berikutnya. Nah, dalam hal ini penerapan disiplin biasanya dilakukan untuk lebih mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Dalam proyek nilai-nilai kebajikan ini ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa diperoleh dari disiplin tadi, belajar. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya selama ini kita berusaha untuk kita terapkan kepada anak didik kita, tapi kecenderungannya mereka seringkali melakukan karena faktor X, bukan karena dari kemauan diri sendiri. Nah, nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila yang seperti sudah kita pahami, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi harapannya nilai-nilai kebajikan pada profil Pancasila ini tidak ada lagi batasan antara Pulau Jawa, antar suku, antar agama. Apalagi di sini sudah banyak warga Cina yang sudah menjadi warga negara Indonesia, jadi ras. Jadi sudah tidak ada lagi gap seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang kita lihat di kehidupan sekolah anak-anak kita, banyak sekali sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini nanti kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, yang mana yang menurut Bapak Ibu motivasi yang sering muncul dari anak-anak kita? Yang pertama, karena takut dihukum. Seperti kemarin Dimas kelas 8D, kenapa hari Sabtu tidak datang? Orang saya tidak punya stok, tidak punya tongkat. Loh, namanya kenapa kalau tidak punya tongkat? Takut dihukum. Siapa yang mau menghukum? Tidak ada yang dihukum karena tidak mau, masih banyak teman yang tidak membawa tongkat. Terus sekarang bagaimana? Ya sudah, konsekuensinya harus ditanggung. Tuh. Nah, yang masih kita temukan juga adalah anak-anak
dari motivasi pertama dan kedua itu berarti motivasinya berasal dari luar, eksternal. Sedangkan pada motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai, menghargai diri sendiri, itu berarti motivasi internal. Nah, inilah nanti yang akan kita bangun. Alficon dalam wawancara SJD Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ternyata memberikan penghargaan terhadap peserta didik, terhadap murid, itu justru adalah hukuman terbesar buat mereka. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari pemberian penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi dia membutuhkan penghargaan. Jadi bukan motivasi, saya kepingin bisa, saya kepingin terlihat baik, atau saya ingin istimewa, menjadi istimewa. Nah, biasanya mereka karena ingin mendapatkan penghargaan, pujian terutama. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi, ketika misalnya dia menolong seseorang, motivasinya karena dia ingin mendapatkan pujian, bukan tidak menyadari bahwa tindakan saya ini sebenarnya benar, sudah sesuai. Yang dia sadari yang dia inginkan hanya pujian, bukan lagi saya melakukan hal yang benar. Tuh. Nah, penghargaan menjadi tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berarti kalau saya tidak melakukan, saya tidak akan mendapatkan penghargaan. Kemudian, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Maksudnya ini adalah, ya sudahlah, saya sudah melakukan hal baik, tidak dapat pujian, tidak dapat penghargaan. Untuk apa saya melakukan ini lagi? Nah, itulah. Jadi perubahan motivasi nanti. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau kita terbiasa memberikan penghargaan, kalau kita mau nyuruh lagi, ya kita harus memberi lagi. Soalnya kalau nggak diberi lagi, dia nggak bakal mau. Yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ini beberapa pendapat hasil riset. Nah, ini ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa kok bisa merusak hubungan?
berhasil melakukan sesuatu, atau katakan bisa menjawab pertanyaan, kemudian dia diberi penghargaan. Nah, si anak yang lain akan merasa ini enak itu dapat. Ya kalau pada akhirnya yang lain berusaha nggak apa-apa. Tapi pada kenyataannya anak yang merasa tidak mampu, dia akan kecewa dan tidak akan pernah berusaha. Biarlah saya tidak akan bisa. Dan bukan hanya iri, dia juga bisa dia tidak suka dengan gurunya. Oh ini aku mesti nggak dapat gitu. Jadi dialah saya sudah angkat tangan nggak dipilih gitu. Itu saja yang dapat, itu saja saya nggak pernah dikasih. Nah itu jadi akhirnya dia tidak mau berusaha lagi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini juga hasil survei pada sebuah komunitas pada anak-anak. Sekelompok anak-anak yang berusia 9 tahun, dia diberikan semacam gambar-gambar. Anak-anak disuruh untuk mencocokkan gambarnya mirip-mirip. Nah, anak yang berhasil menjawab benar langsung diberi hadiah, diberi penghargaan. Nah, sementara di survei yang lain, di tempat yang berbeda dengan survei yang sama, anak-anak diberikan jawaban yang benar. Ketika dia tidak bisa menjawab, dia diberi jawaban yang benar. Ini loh, ternyata hasilnya anak-anak yang mendapatkan reward tadi, mendapatkan penghargaan, justru sering ngawur jawabannya, sering tidak tepat. Tapi anak-anak yang diberi penghargaan, dia karena sudah diberitahu jawabannya, jadi dia paham, oh ternyata seperti ini harusnya. Jadi justru malah mereka jawabannya yang tepat. Oke, kita lanjutkan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini ada juga survei. Ada beberapa mahasiswa, dia diberikan tugas untuk membuat semacam jurnal gitu. Diberikan tugas untuk membuat jurnal. Nah, mereka yang berhasil membuat jurnal dengan baik diberikan sejumlah uang. Sementara mahasiswa yang lain yang bukan karena motivasi uang, dia berusaha membuat jurnal sebaik mungkin. Nah, ternyata apa perbedaannya? Mereka yang mendapatkan uang justru kualitasnya tidak bertambah karena apa yang dia buat hanya sesuai dengan permintaan. Jadi dia tidak bisa berkembang. Ya sudahlah, permintaannya cuma ini, ya sudah, ini aja yang saya lakukan. Yang penting saya dapat uang. Sementara anak yang tidak mendapatkan penghargaan berupa uang tadi, dia berusaha sekuat tenaga, berupaya sebaik mungkin, berusaha mengembangkan potensinya, dan hasilnya malah luar biasa. Jauh dibandingkan mahasiswa yang justru mendapatkan uang tadi. Kemudian yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, sama dengan mahasiswa tadi, ini juga bedanya dilakukan pada murid-murid. Ada semacam riset begitu. Murid-murid diberikan tugas membuat puisi. Yang berhasil membuat puisi mendapatkan penghargaan. Penelitian menunjukkan bahwa
bacaan seni yang berkaitan dengan puisi tadi, yang dasarnya adalah untuk mendapatkan penghargaan, justru dia tidak memiliki kreativitas yang kurang. Kenapa? Karena hanya terpancang pada apa yang diminta pada instruksi. Instruksinya mintanya seperti ini, ya sudah saya ikut ini. Padahal sebenarnya kalau seni itu kan luas, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bebas mengungkapkan apa saja. Tapi karena motivasinya adalah penghargaan, maka dia hanya mengikuti aturan, mengikuti batas-batas yang disesuaikan oleh si panitia atau jurinya. Harus mengikuti pakemnya beginilah, aturannya seperti inilah, pedomannya seperti ini. Nah, justru itu mematikan kreativitas. Tapi memang pada sebuah lomba memang penting ya. Tapi hasil surveinya malah ternyata anak-anak yang tidak motivasinya bukan untuk memenangkan atau mendapatkan penghargaan, justru kreativitasnya lebih luar biasa. Lanjutnya, kemudian penghargaan adalah menghukum. Ini yang tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata memberikan penghargaan itu adalah sebuah hukuman buat mereka. Contoh, sekarang saya juga dengan mengikuti CGP ini saya jadi paham kenapa sih kok sekarang sudah tidak ada lagi ranking. Ternyata pemberian ranking itu adalah hukuman yang luar biasa, memberikan dampak pada anak didik kita. Ya, yang juara 1 sih, ranking 1 aman-aman saja. Tapi yang ranking 2, 3, apalagi yang tidak dapat ranking, bagaimana perasaannya? Mereka akan merasa kecewa. Itu justru hukuman yang luar biasa, memukul batin mereka. Kecewa, sedih, takut dimarahi orang tua. Ya apa ini? Derem apa sedikit kok mulai gitu. Betul kan, Dek? Sampai rumah ditanya rapotnya, mana rapotnya? Dapat ranking berapa kamu? Tak dapat ranking, waduh. Tuh. Jadi itu sebuah pukulan luar biasa ternyata bagi batin anak-anak. Sebenarnya kita kan tujuan awalnya kan ingin memotivasi yang lain, ya. Tapi ternyata bagi anak-anak yang istilahnya nilai kemampuannya kurang, itu adalah pukulan yang luar biasa buat mereka. Itu adalah hukuman terberat, walaupun tanpa kita sadari. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Ma, aku sudah bisa baca. Itu deh yang kita sadari pada anak-anak kita. Aku sudah bisa baca loh, Ma. Ya lah, coba. Dia bisa membaca tanpa mengeja, lancar sampai akhir. Dan ketika kita melihat ketika anak kita melihat senyum kita saja, itu adalah penghargaan yang luar biasa. Hanya melihat kita tersenyum dan mengucapkan, adik hebat, itu adalah penghargaan yang luar biasa. Nah, dari situ anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Dalam hal ini adalah keterampilan membaca. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi ketika dia menyadari, wah ternyata aku bisa
keberhasilan dirinya itu adalah penghargaan luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Jamila. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi ketika dia merasa, oh aku sudah berhasil, dan dia dalam posisi puncak ibaratnya, yang bangga dengan dirinya sendiri, kemudian kita, kamu berhasil. Nah, itu adalah penghargaan yang luar biasa. Oke, lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini dalam bukunya yang berjudul Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Nah, bagaimana sih kaitannya? Nah, semuanya diawali dari kesepakatan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas dulu. Yuk, kalian mau apa? Kita mau bikin apa nih kelas ini nih? Supaya kelas kita menjadi lebih tertib lagi, lebih disiplin. Terus kalian nyaman berada di kelas. Kita buat kesepakatan. Kita harus apa? Kesepakatan apa yang harus kita lakukan, kita mulai supaya masing-masing bisa saling menghormati. Nah, dari kesepakatan kelas ini kemudian menjadi keyakinan kelas. Karena sudah sepakat, akhirnya kelas menyetujui dan dibuatlah sebuah keyakinan kelas. Kalau bedanya dengan peraturan, kalau peraturan itu yang membuatkan dari sekolah. Kalau ini berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Sifatnya dua arah. Ada komunikasi di situ. Sedangkan kalau peraturan hanya berlaku untuk murid. Yang membuat guru. Pokoknya wajib. Nah, kemudian dari keyakinan kelas tadi akhirnya timbul lingkungan yang positif. Dengan terbentuknya keyakinan kelas, muncullah lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Nah, apa bedanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya arahnya kemana ya? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilainya atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, karena keyakinan tadi adalah hasil kesepakatan, maka akan muncul motivasi intrinsik yang akan membawa dampak yang lebih baik lagi, di mana anak akan lebih tergerak motivasinya atas dasar kemauan sendiri, bukan karena dasarnya tadi itu takut dihukum atau motivasi ingin mendapatkan penghargaan. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena kan keyakinan tadi dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi bahasanya ya bahasa
kelas kita. Cuman dalam hal ini pernyataan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Artinya universal, mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Sama dengan kalau di sekolah ramah anak kan untuk membuat peraturan harus disepakati antara pihak sekolah, orang tua dan murid. Oke, dalam hal ini pernyataannya dalam bentuk kalimat positif. Tidak lagi menggunakan dilarang, tetapi melakukan sesuatu yang sifatnya positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya terdiri dari 3-7 kalimat, tidak boleh lebih, karena khawatirnya nanti lupa. Jadi cukup 3-7 kalimat supaya lebih mudah diingat, mudah dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah, jadi yang masuk akal isinya ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat itu yang diskusi lah baratnya. Jadi yuk mau ngapain kita, kesepakatannya bagaimana. Nah, kesepakatan itu biasanya ditempel di dinding kelas biar anak-anak ingat, oh ternyata kita pernah membuat kesepakatan seperti ini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena biasanya kalau anak-anak sudah terbentuk lingkungan yang positif, berarti anak-anak kan sudah terbiasa ini kan. Jadi ya sudah, kita ganti, menyesuaikan apa sih sekarang yang berubah, yang berbeda. Ada masalah apa lagi yang terjadi pada anak-anak. Berarti kesepakatan tadi harus diubah. Karena anak-anak kita semakin pintar-pintar. Kalau tidak bisa begini, nanti bisa begitu. Nah, jadi kita harus pintar lagi, melihat lagi, meninjau kembali keyakinan kelasnya ini masih cocok apa sudah kadaluarsa, berarti begitu. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa yang dituju? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, bentuk-bentuk peraturan ya. Keyakinan yang ingin dituju nilainya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang ingin dituju adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai yang dituju adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Nilai yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, hukuman biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik seperti push up dan sebagainya, kalau psikis itu biasanya dalam bentuk kata-kata. Ya, kita tidak melakukan apa-apa, tapi kata-katanya menyakitkan. Ini adalah sebuah bentuk hukuman. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Oh, ini lanjut ini sama ya. Prostitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pakar yang bernama Gosen. Nah, ini perbedaannya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sementara konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Bedanya di situ. Hukuman, anak menjadi membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Nah, bentuk-bentuk hukuman ini adalah istilahnya dalam bentuk paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi, stimulus, jadi menanggapi sesuatu, jadi akibat dari sesuatu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau pada konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut pada hukuman tadi. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu akibat dari hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, istilahnya time out. Nah, tindakan guru di masing-masing Bapak Ibu bisa menjawab ini kira-kira. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", itu kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Masuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Masuk konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, masuk dalam hukuman. Karena anak tidak menyadari, kan tidak boleh kan sebenarnya kalau sampai tidak mengenakan sepatu. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket dan sama ini hukuman. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. 2, cinta dan kasih sayang, love and belonging. 3, kebebasan, freedom. 4, kesenangan, fun. Dan kelima, kekuasaan, power. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kebutuhan dasar ini seringkali mendasari perilaku anak-anak kita. Ada yang sengaja mengganggu temannya karena kebutuhan dasarnya adalah fun atau kesenangan. Dia pengen senang-senang. Atau ada anak yang tidur di kelas karena kebutuhan dasarnya adalah freedom atau kebebasan. Dia pengen bebas, nggak mau di kelas, nggak mau terikat, makanya dia tidur di kelas. Kemudian ada anak yang dia sengaja melakukan sesuatu supaya teman-temannya senang. Kalau teman-temannya senang, dia merasa senang. Ini berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, ingin diterima oleh kelompoknya. Karena kalau tidak diterima, dia biasanya menyendiri, mojok, melamun, tahu-tahu hilang.
ya beli ya. Terima kasih. Oke. Nah, ini tadi ya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, biasanya kalau masing-masing posisi kontrol ini beda-beda caranya. Kalau penghukum ini biasanya cenderung mendelik, tangannya menunjuk-nunjuk, kemudian suaranya lantang. Kamu ini, ya, biasa. Nah, ini adalah penghukum, dan saya mengakui itu. Kasih. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah dengan mengatakan begini, kamu membuatku kecewa. Itu pembuat merasa bersalah. Jadi orang yang di depan itu merasa, saya sudah membuat orang lain kecewa. Kamu mengecewakan, kamu telah menyakitiku. Tanpa ada kata berunsur. Kemudian teman, sebagai teman, biasanya begini, kata-katanya gini, loh, kok bisa ya? Misalnya, atau nih, ya sudahlah, gampang nanti kita friend ya, enggak ya, bukan ada kata friendnya. Ya udahlah gampang, yang penting nanti kamu harus lain kali jangan begitu ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kemudian kalau posisi kontrol manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Tujuannya adalah menggali motivasi anak itu sendiri untuk bisa berubah, menyadari kesalahannya, dan seperti tadi disampaikan di depan, kembali ke kelompoknya menjadi orang yang tadi punya identitas gagal. Ini kaitannya banyak sekali berkaitan. Anak yang merasa gagal menjadi anak yang sukses. Anak yang tadinya ditolak di kelompoknya menjadi anak yang diterima di kelompoknya. Yes, Rizky dan siapa? Hamdani. Ya, kan jadi anak yang luar biasa sekarang. Nah, kemudian hasilnya dengan guru berbuat, guru ini yang bagi baris yang atas itu guru berbuat apa, baris yang kedua yang di tengah guru berkata apa. Beda. Kalau Bapak Ibu Persani di depan dibaca, beda sekali kata-katanya. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan yang tadi itu saya nggak ancaman. Kemudian kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kamu sudah mengecewakan saya. Itu kalau membuat rasa bersalah. Kalau teman, lakukan untuk ibu ya, tolonglah supaya saya tidak dimarahi ibu terus gitu. Itu kalau memposisikan diri sebagai teman. Janganlah nanti saya kena lagi sama Burus. Ya, kemudian ya sudah, nanti ibu bantu. Gampang itu, oke? Jangan lupa ya oleh-olehnya. Enggak ya. Kemudian pada posisi pemantau, tahu kamu apa peraturannya? Nah, itu kata-katanya. Apa konsekuensinya? Itu. Terus kamu mau ngapain? Biasanya dihitung dengan hitung-hitungan. Jadi tahu kamu, misalnya terlambat, tahu kamu jamnya masuknya jam berapa? Sekarang sudah jam berapa? Dihitung berapa menit? Nah, dihitung seperti itu. Ya sudah, karena kamu telatnya misalnya 10 menit, berarti jam istirahatmu 10 menit nanti dipotong untuk mencatat tugas yang tadi kamu terlambat. Nah, jadi 10 menitnya dipotong karena tadi dipaskan sama yang terlambat tadi. Nah, kemudian kalau kontrol manajer beda lagi kata-katanya. Apa yang kita yakini,
bagaimana kamu memperbaiki ini, apakah bisa? Kalau bisa kira-kira kamu menjadi seperti apa? Ini kaitannya dengan segitiga restitusi nanti. Asik. Oke, lanjut. Nah, hasilnya mungkin lanjut ke berikutnya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk kamu ini. Atau kalau Bu Jamila tipenya ini ya, ini ya Bu Jamila. Kalau saya gimana Bu Jamila? Oke. Nah, kata-katanya gini, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, ini tiba-tibanya. Nah, sekarang tanyakan pada diri kita, bagaimana kalau kita dalam posisi seperti itu? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena marah, jadi dia melampiaskan amarahnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini sudah ke arahnya ke kriminal, saking marahnya. Nah, kemudian membuat orang lain merasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya meratap pada anak lesu dengan kata-kata, "Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi." Ya, gitu ya. "Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa." Nah, ini beda. Kalau tadi nada suaranya agak meninggi, ini sudah turunnya jauh. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Sedangkan di sini murid merasa tertekan, dan ketika tiba-tiba meletus, justru dia akan menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi bukan hanya balon hijau saja yang meletus di Bapak Ibu. Ternyata anak-anak ketika dia memendam kemarahan, tidak bisa mengungkapkan perasaan, jadi dia juga bisa melampiaskan amarahnya. Ini yang disebut dengan meletus amarahnya. Teman, seperti sudah saya sampaikan tadi, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya meratap pada murid, mata, dan senyum jenaka. "Hai, kenapa kamu terlambat?" Kita memposisikan diri sebagai teman, kita friend ya, gitu. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak. Janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil ditawari ya. Ringan maksudnya. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu." Sambil senyum-senyum. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di LMS itu ada video yang menarik untuk membuat kita memahami. Jadi, yuk lama-lama mendata di CGP kata berikutnya. Nah, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Dampak positifnya hanya ini termasuk dampak yang positif. Jadi anak dekat, tapi juga ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Hanya saja ini murid menjadi tergantung pada guru yang dimaksud tadi itu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Namun, apabila ternyata guru yang dia anggap sebagai teman tadi tidak bisa membantunya, dia akan merasa kecewa. Loh, katanya kita teman. Kecewanya luar biasa. Dan bisa jadi
Ketika dia disuruh orang lain, dia tidak mau. Bapak kan bukan teman saya, gitu. Dia bukan teman saya. Jadi dia hanya menurut pada satu orang guru yang dianggap sebagai teman. Yang lainnya nggak mau. Nah, sebagai pemantau, nah ini yang seperti saya katakan tadi, hitung-hitungan. Kamu terlambat berapa menit? Ya sudahlah, nanti ya, kalau istirahat 15 menit, kamu kerjakan tugas. Hitung-hitungan. Jadi pemantau ini lebih ke diperhitungkan apa ya? Lebih ke kalau saya katakan itu apa? Nilai angka. Oke. Ini kalau pemantau. Hasilnya, murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dengan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor dan memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Namanya memantau berarti harus membeli ya Bapak Ibu. Nah, ini yang diharapkan menjadi apa? Seorang guru ideal itu harus memposisikan diri sebagai manajer. Nada suaranya dalam mengatasi anak-anak, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian berkata, "Adi, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" Tahu. Kemudian, "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal." Nah, jadi dia menyadari kesalahannya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu kira-kira? Saya beberapa waktu lalu melihat bagaimana cara ibu urus menangani siswa yang bermasalah. Berbeda sekali dengan saya, jauh. Ya, nadanya sudah beda, cara bicaranya juga beda, gitu. Terus posisi tubuh, gitu, beda banget. Wah ini. Nah, hasil dari pada posisi manajer, maka suara guru, lihat hasilnya. Jadi suara gurunya sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid. Nah, tetapi dalam hal ini fokus pada murid. Fokusnya hanya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Nah, di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi pada posisi manajer ini, anak sudah tidak lagi dituntun, tapi dia, yuk kamu maunya tanggung jawab dikembalikan kepada murid sendiri. Terus kamu maunya bagaimana ini untuk memperbaiki apa yang harus tapi dengan bimbingan kita. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan yang tadi banyak tabel tadi, termasuk nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi, dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, di masing-masing meja Bapak Ibu ada selembar kertas putih bersih, bersinar. Silahkan diberi angka-angka nomor 1, 2, 3,
berkaitan dengan pernyataan posisi kontrol dulu. Tadi kan posisi kontrol dulu ada berapa? 5. 1 penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima tadi ibu. Saya bilang beda ibu manajer ya. Jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Nah, khusus untuk warna, nah ini untuk penghukum silahkan. Nah di depan ada sticky note itu yang warna-warni. Nah untuk penghukum silahkan diberi warna merah atau pink ya. Di situ nggak ada lagi Pak. Kemudian pembuat rasa bersalah diberi warna kuning. Kemudian teman diberi warna oranye. Terus pemantau diberi warna yang setengah oranye setengah kuning. Yang nggak jelas warnanya. Cari ya, karena cari sticky note yang warnanya biru kok nggak ketemu gitu. Terus untuk posisi manajer diberi warna hijau. Ingat ya, hijau manajer, penghukum merah, kuning pembuat rasa bersalah, oranye teman, yang warna peach apa? Merah nggak jelas ya itu, ya ya itu pemantau. Oke, langsung aja nggak usah ditulis sih Bapak Ibu, boleh langsung ditempel aja. Nomor 1 misalnya ditulis di itu, di kertas, nah, dari atas. Oke, nah ini kata-katanya apa ini? Siapa? Nggak usah sudah, langsung aja nomor 1 kasih sticky note warna apa sesuai dengan tadi. Merah penghukum, kuning pembuat rasa bersalah, kemudian yang peach tadi teman, oranye tadi teman, peach tadi pemantau, dan yang terakhir hijau adalah manajer. Oke, nomor 1. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Hijau, adakah? Kamu selalu yang paling terakhir. Masuk yang mana ini? Pemantau? Apa merasa bersalah? Tolong Pak Kata dikasih sticky note-nya. Kasih ya. Gak ada pembagian sticky note. Pemantau warnanya yang tadi itu Bu, yang gak jelas ya peach. Ya. Teman warna orange. Kalau kuning pembuat rasa bersalah, peach pemantau. Boleh kok kerja sama, boleh, nggak apa-apa, aman. Teman warnanya orange. Teman warnanya orange. Teman warnanya orange. Penghukum warna merah, teman warna kuning. Pembuat rasa bersalah kuning.
dan yang manajer warna hijau. Warna peach, warna kuning. Peach itu apa namanya? Pemantau. Peach. Murid yang luar biasa. Wes, sudah? Sudah. Sampai 11, Bu. Yeay, Bella sudah selesai. Anda luar biasa. Nomor 2. Dikasih nama, Bu? Boleh. Boleh nomor absen. Katanya Bu Lili jangan ditulis nomor token loh ya. Apakah sudah bisa kita buka kunci jawabannya? Iya, biasanya kan gitu Kak di kelas. Selesai kumpulkan. Kalau nggak dikumpulkan, awas nah. Ini lagi menghukum lagi. Jangan sampai terbelik. Nomor berapa Bu Ita? Nomor 6. Saya buka kuncinya aja. Nomor 6. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman itu warna orange. Oke, sudah? Bisakah dilanjut? Oke, silakan kita buka kuncinya. Teng. Inilah kuncinya. Silakan ditunjuk ke atas Ibu. Silakan dicocokkan warnanya. Merah Bu. Coklat. Warna peach. Iya, mirip-mirip betul. Siapa yang banyak betulnya? Gak apa-apa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, kita sudah belajar 5 posisi kontrol. Dan saya yakin dari tadi yang bilang saya kok banyak salahnya atau saya salah 5, itu berarti kita sudah mulai memahami, belajar memahami. Oke, lanjut. Nah ini tadi yang saya katakan segitiga restitusi biasanya digunakan dalam mengatasi masalah atau untuk menangani siswa yang bermasalah. Posisi kontrol guru sebagai manajer dapat dilakukan dengan 3 langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Langkah yang pertama diawali dengan menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ini nanti
menanyakan keyakinan. Nah, apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bentuknya untuk segitiga. Dari menstabilkan identitas dulu harusnya, yang bawah itu. Mohon maaf. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Tujuannya menstabilkan identitas ini adalah menguatkan, mengembalikan identitas anak yang merasa gagal tadi, merasa gagal menjadi anak-anak yang sukses. Mohon maaf, jadi urutannya dari bawah stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, samping, kemudian yang terakhir yang sisi sebelah kanan menanyakan keyakinan. Nah ini tujuannya untuk membuat anak-anak seperti sudah saya sampaikan tadi yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalimat yang diucapkan guru biasanya ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Maksudnya gini, anak jadi tidak merasa minder. Wah, saya salah banget. Ya, saya salah sekali dalam hal ini. Jadi mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk membela dirinya. Maksudnya membela dirinya bukan terus menangnya sendiri, enggak. Jadi mengembalikan pola pikirnya dia tadi, yang dari jatuh menjadi lebih percaya diri. Kamu berhak kok merasa seperti itu. Yuk, maksudnya ibu atau bapak tidak berusaha untuk mencari siapa yang benar atau yang salah, tapi fokus pada menyelesaikan masalah ini. Validasi tindakan yang salah. Nih, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Seperti yang tadi disampaikan 5 kebutuhan dasar tadi. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi misalnya mencuri, berarti kebutuhan dasarnya adalah bisa jadi survival. Oke, karena kaitannya dengan itu. Kemudian kalimat yang diucapkan guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Untung kamu tidak bertindak lebih jauh. Padahal kamu bisa melakukan yang seperti itu. Kamu hebat, sudah bisa mengendalikan diri kamu, mengontrol diri kamu. Kemudian kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Makasih. Nah ini menanyakan keyakinan, ini yang segitiga restitusi yang terakhir. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tujuannya. Ini tadi. Terus kalimat yang diucapkan guru, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Bisa nggak berubah? Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nah, ini adalah video ini adalah contoh kasus penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, mohon maaf, kasusnya yang saya upload adalah kasus yang kedua. Kenapa? Karena kasus ke-1 itu suaranya kurang jelas. Jadi saya ambil ke posisi. Saya klik. Untuk hari ini datang berapa juga? Maaf, saya
sebagai kontrol sebagai manajer, kata-katanya harus lemah lembut, bahasanya yang dipakai tidak boleh menunjuk-nunjuk, lebih halus. Makanya tadi bilangnya Melayu ya. Ya, makasih. Oke, kemudian nah, terima kasih. Nah, ini tadi apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan ini. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu dimulai dari diri kita, dimulai dari membuat kesepakatan, dari kesepakatan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas, terbentuk lingkungan positif dan menjadi budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang tetap bermanfaat bagi murid-murid kita, bisa memberikan melayani anak-anak didik kita, memberikan kesempatan mereka untuk meraih potensi mereka menjadi lebih baik lagi. Amin. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajak kalian membuat kesepakatan kelas. Untuk apa kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu kita buat untuk membuat sebuah peraturan. Peraturan untuk siapa? Untuk kita, dari kita. Ya, jadi oleh kita. Peraturan itu kita yang membuat dalam bentuk kesepakatan. Ya, artinya maksudnya kesepakatan itu seperti apa? Kalau misalnya kamu ingin dihargai orang lain, berarti kata-kata apa yang ingin kamu tuliskan di situ? Berarti temanmu harus apa? Ngapain ke kamu? Dan kamu juga harus ngapain ke temanmu? Jadi kalau kamu ingin dihargai berarti menghargai orang lain, menghargai teman. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya kamu tidak suka mencontek, berarti kan kamu juga mau teman-temanmu tidak mencontek. Berarti kalimat apa yang yang akan kamu tuliskan nanti? Berarti apa? Nah, dalam kesepakatan ini tidak boleh menggunakan kata tidak, dilarang, tidak ada. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Ya, misalnya tadi kan menghargai ya. Kata yang bentuk negatifnya apa? Apa? Bentuk negatif itu apa? Dilarang mengganggu teman. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kata itu. Berarti apa kalimatnya? Menghargai teman. Kalau misalnya tidak boleh mencontek, berarti apa? Kira-kira kalimat positifnya? Jujur. Ya, jadi tidak diperkenankan menggunakan kata dilarang. Bisa? Bisa. Kira-kira paham? Paham. Oke. Nah, nanti kalian tuliskan di sticky note itu yang sudah Ibu bagikan. Kamu tuliskan apa yang ingin temanmu lakukan untukmu. Harapannya yang paling dalam. Satu saja kalimat. Apa yang temanmu inginkan? Apa yang kamu inginkan temanmu lakukan untukmu? Jadi kalau temanmu ingin menghargai kamu ya tuliskan. Kalau temanmu ingin tidak datang terlambat ya berarti harus apa kalimatnya? Nah, saya pintar. Oke? Silakan kalian tuliskan.
dilakukan. Dan jika melanggar berarti ada konsekuensinya. Kalian tahu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Oke, sudah? Kalau sudah silakan ditempel di kertas yang di depan itu. Tempelkan apa yang menjadi harapan kalian. Ya, terima kasih Adam. Yang lain bisa di sebelahnya. Apa? Jangan dihargai. Sudah semua ya? Dari hasil harapan yang kamu tuliskan di sini di dalam lembar kesepakatan kelas ada kata menghargai guru, menghargai teman, jujur, tepat waktu, menghargai orang lain, kemudian membantu teman yang susah, kemudian tepat waktu, dihargai teman